Berburu takjil bakal mengasihkan, apalagi jika panganan yang didapat hanya tersedia di bulan Ramadan. Kala langkah terhenti di Muntilan, Jawa Tengah, segeralah mencari jemunak. Tak hanya sedap dirasa, kudapan ini juga mengandung cerita yang manis. Mari berkenalan dengan jemunak, takjil manis khas Desa Gunung Pring, Muntilan, Jawa Tengah. Sedari pagi, Ponisi sibuk mengupas ketela, bahan dasar jemunak. Ia adalah generasi kelima pembuat jemunak di Desa Gunung Pring. Ponisi dibantu 3 kerabat dan tetangga dekatnya meneruskan usaha jemunak. Oleh masyarakat sekitar, orang tua Ponisi, yakni Mbah Mul, diyakini sebagai satu-satunya generasi pewaris resep jemunak. Ya itu sebenarnya saya dulu ya kasihan, wong ibu saya yang numbuk sendiri dulu. Ya ternyata lama-kelamaan ya kasihan toh, terus cucunya disuruh bantu gitu. Kalau saya pembagian ngupas, marut sama bungkus itu kalau saya. Kalau adik saya yang ngukus buat juruh, itu adik saya. Ya ini saya membuatnya turun-temurun. Ini saya sudah buat kelima keturunan, 5 generasi. Itu kalau resepnya itu saya cuma lihat bantu-bantu terus, setiap ibu saya membuat saya lihat bantu, jadinya nggak ada resep khusus. Cuma buatnya bulan puasa. Kalau nggak puasa nggak buat aja gitu. Nanti kan kalau setiap nggak puasa itu rasanya beda. Oh gitu? Cuma makan ketela gitu toh. Tapi kan kalau puasa kan ada tela, ada ketannya dicaruk itu kan memang untuk takjil itu ada khasiat. Bagus. Jemunak, kalau boleh saya sebutkan, sebenarnya ini adalah sebuah makanan yang sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalau yang sekarang kita lihat di Gunung Pring Muntilan, di mana makanan ini kan sangat menarik karena munculnya itu setiap kali Ramadan. Nah yang ini semacam kayak kudapan ya, semacam penyela gitu ya. Yang dibuat dari bahan-bahan tradisional, yaitu seperti singkong dicampur dengan ketan, lalu dikukus sedemikian rupa, lalu dicampur dengan parutan kelapa dan gula. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bahwa jemunak ini, kalau orang menyebutnya jemunak ya, ada yang menyatakan jemunak itu temuju enak, artinya menuju ke rasa enak gitu. Saya mengatakan mungkin kebetulan atau barangkali tinggal satu-satunya ya. Jemunak itu hingga hari ini masih bisa kita temukan di Muntilan walaupun hanya di bulan Ramadan. Ini bisa dikatakan hampir terancam punah gitu. Karena tinggal satu-satunya dan hanya muncul di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan sendiri juga makanan ini tidak muncul. Tetapi bahwa jemunak ini menjadi bagian penting dalam kasanah kuliner Nusantara gitu, khususnya di wilayah Magelang gitu. Beras ketan yang telah dikukus hingga setengah matang kemudian dicampur dengan ketela parut. Kemudian kedua bahan tersebut dikukus hingga matang. Lalu ditumbuk menggunakan alu dan lumpang hingga halus.
Adonan yang sudah siap lantas dibungkus daun pisang. Tak lupa disertakan kelapa parut dan gula merah cair yang dikemas dalam plastik. Onisih menyebut semua proses memasak bahan baku ini dilakukan dengan tungku kayu bakar. Ia meyakini aroma kayu bakar menambah cita rasa masakan. Dalam sehari, Ponisi bisa menghabiskan 25 hingga 30 kg bahan baku yang kemudian menjadi sekitar 200 hingga 300 bungkus jemunak. Jemunak buatan Ponisih ini kemudian dijajakan para pedagang maupun tetangga yang telah memesannya terlebih dulu. 15. Di tengah meroketnya harga bahan pangan, Ponisih terpaksa menaikkan harga jual. Jika tahun sebelumnya sebungkus jemunak ia jual Rp2.500, kini harganya menjadi Rp3.000 per bungkus. Tentu saja di tangan konsumen harganya bakal bertambah. Kalau untuk khusus Gunung Pring itu memang sudah ada dari dulu kala ya. Kalau lainnya itu ya ada tamu dari jauh disuguh. Nah, disuguh jemunak. Ini kok nganu-nganu dari apa, belinya di mana? Itu langsung pesan gitu bisa. Tapi pas dari bulan-bulan puasa. Waktu tahun kemarin sampai dibawa ke Kalimantan. Pagi jam 10 sudah ready. Sampai sana kan masih sore. Jadi bisa dimakan. Kalau sekarang sih sudah ada HP, tinggal sudah ready jemunak, ini udah pada pesen-pesen. Makanya kita tahun ini dinaikkan sampai penjualan 3.000. Biasanya 2.500. Sekarang saya naikkan 500. Ya semoga ini dengan kenaikan ini orang-orang memahami kalau apa-apa naik jadinya ya. Semoga laris semua aja ini. Saat pandemi COVID-19 lalu, permintaan jemunak justru meningkat. Kalau COVID itu justru malah kemarin banyak yang beli lewat WA. Penjual itu ya ada yang menjualkan ambil dari sini, tapi banyak yang lewat WA-an. Kapan jemunak mulai dikenal tidak ada yang mengetahui secara pasti. Namun, Wahyudi Panca Sunyata dan kawan-kawan dalam buku Kuliner Jawa dalam Serat Centini menuliskan jemunak sebagai salah satu panganan yang dibuat di Dukuh Bustam. Petinggi Dukuh Bustam, Ki Arseng Budi, melihat istrinya Niken Wiyadi sibuk memasak aneka panganan termasuk jemunak. Adapun Serat Centini yang dijadikan rujukan buku ini ditulis antara tahun 1814 hingga 1823. Kalau semasa saya masih mampu, ya saya teruskan dulu. Tapi kalau setelah saya nggak mampu, nggak tahu nanti. Berbahan dasar ketela dan beras ketan, jemunak yang memiliki tekstur lengket, ditambah manisnya siraman gula merah cair atau juruh, ini diyakini sebagai simbol perekat kerukunan antar warga setempat. Terkait dengan puasa, ini juga untuk merekatkan hubungan keluarga barangkali atau masyarakat, karena antara ubi dan singkong dan ketan ini kan kalau ditumbuk itu saling merekatkan gitu. Nah, itu yang barangkali makna dari jemunak itu. Mulai dia petani singkong itu sendiri, terus petani ketan sendiri, terus dia proses penumbuknya, ada juga dia pembuat gula kelapanya. Nah, maka di sini bisa dikatakan proses pembuatan jemunak atau jemunak ini bisa membangkitkan perekonomian rakyat, karena melibatkan tidak hanya satu pihak tapi berbagai macam pihak yang mereka ikut melestarikan kuliner yang sangat langka ini. Jadi, akankah Anda singgah di Muntilan untuk mencecap jemunak di bulan Ramadan yang penuh berkah ini?